Assalamualaikum anak-anak. Dan ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Tolong ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sebelum kita mulai sebaiknya ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Nggak ada bu. Apa yang nggak masuk? Agil, sakit ya? Ya Bu. Nanti Agil kan sakit ya. Udah berapa hari sakitnya? Bari. Udah 2 hari ya. Ya udah, nanti kalau misalnya ini ya, kan punya sakit udah boleh nengokin belum? Belum. Belum. Nanti ini ya, pulang sekolah bareng-bareng lah. Kalau bisa satu kelas, nanti apa namanya, nengokin si Agil. Tapi kalau misalnya nggak bisa semua, ya perwakilan aja. Dari sini kita doain semoga Agil cepat sembuh. Ya, dari Agil ya. Nanti untuk tugasnya kalau disampaikan sebelum ibu gitu ya. Susulannya nanti. Oke. Udah bersiap belajar belum sih? Udah Bu. Nah, kalau udah siap belajar, coba dilihat kanan kirinya masih ada sampah apa enggak. Coba yang masih ada sampahnya tolong diambil. Nah, tolong dibuang sampahnya ya. Jadi piketin ya tadi ya? Dipiketin tidak? Harusnya kan kalau kalian mulai belajar dalam keadaan yang bersih itu kan enak kan? Kalau misalnya ada sampah kayak gitu kan nggak enak dilihatnya, ya. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan pembelajaran, di sini ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Jadi nanti kalian kerjakan pretest melalui aplikasi Google Form. Ya, nanti linknya ibu kirimkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong bisa di grup. Ya Bu. Itu untuk pretest kalian. Nah, ibu kirimkan. Yang lainnya siapkan HP-nya. Udah masuk Pi? Udah Bu. Nah, dan dibuka semua. Ya, kalau sudah silahkan dibuka linknya, link Google Form dibuka, itu diisi ya. Sudah selesai? Nah ya, waktunya udah habis. Nah, kalau udah selesai, HP-nya disimpan lagi. Ya, sekarang ibu mau menunjukkan sesuatu. Ada gambar di sini. Ada gambar, kelihatan dari belakang? Kelihatan ya? Nah, di situ gambar apa sih? Siapa yang tahu di situ gambar apa? Ya, Siti? Hutan yang ada ekskavator. Hutan yang ada eskavatornya. Selain Siti, siapa lagi? Si Putri dulu. Si Putri apa Putri? Gambaran penebangan hutan. Atau si tadi hutan yang ada eskavatornya. Kalau Putri bilang itu ada gambar
penerbangan hutan. Penerbangan hutan ya. Oke, itu gambar yang pertama. Sama halnya nggak sama yang ada di gambar kedua? Ayo, gambar apa sih yang kedua ini? Siapa yang bisa? Ya, Sinta? Hutan kebakaran. Hutan? Kebakaran. Hutan yang terbakar. Ya, hutan yang terbakar. Oke, ada lagi? Cukup? Hutan yang terbakar ya. Kok bisa sih hutan ini terbakar? Yo, kenapa ya hutan ini terbakar ya? Karena aktivitas manusia. Karena Aktivitas manusia. aktivitas manusia. Berarti manusia itu nakal ya? Nah, kalau kamu tuh akal juga ya kan? Nah, coba teman yang terakhir. Nih, siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, apa si Ayu? Katanya gambar gajah tidur. Gajah yang mati, ya. Gajahnya mati ya. Mungkin kalau kalian lihat bisa di rumah makan gajah yang tidur gitu ya, kayu ya. Masa sih? Aku juga kalau itu pasti juga dia juga gitu ya. Ya, jadi itu gajah yang punah, yang mati gitu kan ya. Kenapa sih nanti kok bisa si gajah itu mati? Terus dari ketiga gambar tadi nih ya. Nih, ada tiga gambar tadi, ada yang hutan penerbangan hutan secara liar, terus ada hutan yang terbakar, terus ada lagi punahnya spesies si gajah. Nah ini biasanya itu karena aktivitas dari si tadi siapa sih? Salah ya jawabnya, itu karena aktivitas dari manusia. Nah kalau itu dari aktivitas manusia, ada nggak sih caranya atau upayanya gitu agar kita bisa mencegah biar itu nggak terjadi? Gimana caranya? Tidak menebang hutan sembarangan. Tidak menebang hutan sembarangan, itu untuk gambar yang pertama ya. Terus kalau yang kedua tuh ada gambar kebakaran hutan tuh, katanya karena ulah manusia ya. Tidak bakar sembarangan. Tidak bakar sampah, tidak bakar sampah sembarangan biasanya ya. Biasanya kalau apa namanya kita buang sampah dibakar gitu kan, biasanya menghendek pastinya gitu ya. Nah kayak gitu. Terus untuk gajah ya, punahnya gajah nanti itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi bagaimana apa yang terjadi gitu kan. Kalau misalnya itu kan keberagaman tuh ya, ada tumbuhan, ada gambar hutan, terus hewan-hewan, kayak gitu kan keberagaman dari makhluk hidup. Nah, yang sebetulnya dengan materi yang sebelumnya itu keanekaragaman hayati, tapi nanti kita lebih ke ancaman dan upaya dari pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi tujuan pembelajaran kalian, jadi yang harus dicapai itu kalian mampu menciptakan dua solusi terhadap permasalahan dari keanekaragaman hayati. Ya tadi jadi gambar betul ya, bisa dilihat kan? Kalian bisa tahu gitu gimana ya caranya biar apa nih permasalahan ini nggak terjadi gitu. Ada solusinya. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian di sini nanti ibu akan bagikan LKPD. Ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa kasus gitu kan. Kasus ini tentang permasalahan dari si keanekaragaman hayati gitu ya. Jadi nanti ada apa namanya, ada barcode ya. Nanti bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu untuk krisis tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan punahnya spesies yang mengancam keanekaragaman hayati gitu ya. Nanti kalian kalau sudah belajar KPD, silakan kalian cari permasalahan-permasalahan yang ada di KPD. Nah, sekarang tugas kalian bagi menjadi 4 kelompok dulu. Yuk, dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Jadi nanti di sini dibagikan
Semua. Kalau udah, coba dilihat RKPD-nya yang sudah dibagikan. Ya, RKPD-nya yang sudah dibagikan, tolong disimak. Di situ ada link yang sudah dibilang tadi, ada link tentang permasalahan dari keanekaragaman hayati. Ya, jadi kalian kerjakan sesuai sama petunjuk yang sudah disiapkan. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Habis itu dibaca petunjuknya, jadi bisa menggunakan sumber internet ataupun buku ajar biologi kelas 10. Di situ ada link, di mana link itu nanti muncul tentang permasalahan-permasalahan yang harus kalian kerjakan. Ya, untuk lembar pertama itu kalian untuk membuat rumusan masalah. Jadi apa yang ditanyakan di situ sesuai dengan link atau barcode dari masing-masing KPD. Maksudnya masing-masing masalah yang ada di ini, yang ada di KPD. Ya, langsung dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum mulai bekerja? Ya, Bu. Sudah paham semua ya? Jadi kalau sudah bekerja, fokus sama kerjaannya. Kalau ada pertanyaan lagi, jadi kalian silakan langsung kerjakan diskusi secara kelompok. Nanti kalau sudah kita presentasikan, ya. Waktunya 15 menit selesai. Oke, bisa ya? Dan silakan dikerjakan 15 menit. Udah ya, waktunya habis. Ayo, kalau udah, data BD-nya dikumpul ke depan. Udah semua ya. Kalau udah semua, ini kelompok siapa dulu yang mau maju? Satu. Kelompok satu kerjanya sebentar. Nanti kelompok yang enam kelompok mana? Ya. Yuk kelompok mana? Yang lain simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Faida Febriati dan teman saya Keluarga Suciradani, itu Cindy Herlani. Lutfiana Agustin, Fernanda Sabira, Solo Kehidupan Zakia. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang Kasih RKPD ya. Iya. RKPD yang telah kalian diskusikan. Silahkan. khususnya tingkat keanekaragaman hayati Indonesia. Itu dari nomor 1 ya. Ya, Nomor Bu. 1 itu permasalahan apa itu? Linknya tentang apa permasalahannya? Khususnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Krisisnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada masuk di atas, buatlah 2 rumus masalahnya. Jawabannya 1. Berapa persen spesies yang punah? 2. Apa yang membuat spesies sebanyak 90%? Rumus masalah yang kedua, linknya punahnya spesies yang mengancam keanekaragaman hayati. Pada kasus di atas, buatlah 2 rumusan masalahnya. Yang pertama, siapa pelaku utama dalam penurunan kerusakan hutan? Yang kedua, mengapa kerusakan hutan bisa terjadi? Menentukan permasalahan sesuai dengan berita. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan berita, krisisnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Di Indonesia, flora fauna terancam. Indonesia
faktor penyebab terjadinya masalah di atas sesuai dengan fakta yang ada. Eksfoliasi berlebihan, perikanan kelautan yang tidak berkelanjutan. Dan yang kedua adalah carilah dari beberapa sumber dua solusi dari permasalahan tersebut. 1. Tidak membuang sampah sembarangan dan penggunaan air listrik, reboisasi, dan hemat. Pada berita punahnya spesies yang mengancam keanekaragaman hayati, berikan dua faktor penyebab terjadinya masalah di atas sesuai dengan fakta yang ada. 1. Penghancuran habitat. 2. Eksploitasi secara berlebihan. Kemudian carilah dari beberapa sumber dua solusi dari permasalahan tersebut. 1. Tidak melakukan penambangan hutan, dan 2. Tidak berburu liar. Kalau sudah dibuka sesi pertanyaan, Dan dari kelompok kami, jika ada yang ingin bertanya, silakan. yang Siti, apa tadi rumusan masalahnya? Yang pertama, berapa persen spesies yang punah? Yang kedua, apa yang membuat spesies banyak 90% punah? Masih ada yang mau tanya nggak? Kalau udah ditutup. Saya Didi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kalau kita maju nih, udah singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini mempresentasikan LKPD hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Nama saya Nita Priani. Nama saya Sinta Indah. Nama saya Ria Iriani. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Pada kasus di atas, buatlah dua rumusan masalahnya. 1. Apa yang membuat spesies sebanyak 90%? 2. Biodiversity mengalami krisis. Kelompoknya kenapa ribut? Diperhatiin semuanya. Penghancuran fragmentasi habitat akibat aktivitas manusia. Apa yang membuat spesies sebanyak 90%? Karena adanya kepunahan massal atau kelompok taksonomi yang berbeda. Biodiversity mengalami krisis Pada punah disebabkan oleh manusia, perubahan iklim karena overexplorai dan perusakan alih habitat atau tujuan ekonomi. punahnya spesies yang mengancam keanekaragaman hayati. 1. Empat faktor utama penyebab terjadinya kemerosot kadar, Yaitu adanya penghancuran habitat dan fragmentasi habitat spesies, invasif eksploitasi secara berlebihan, plus polusi. 2. Penghancuran fragmentasi habitat akibat aktivitas manusia Seperti agrikultur, pembangunan perkotaan, perhutanan, plus pertambangan. Buatlah kesimpulan mengenai hasil diskusi pada kegiatan magang ini. Kesimpulan dari krisis keanekaragaman hayati di Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, sayangnya keanekaragaman hayati ini semakin terancam karena berbagai faktor seperti deforestasi, pemburuan liar, perubahan iklim, dan aktivitas manusia lainnya. Punahnya spesies mengancam Kesimpulan dari punahnya spesies yang mengancam keanekaragaman hayati.
spesies yang mengancam keanekaragaman hayati merupakan peristiwa yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Punahnya spesies dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, hilangnya fungsi ekologi yang vital, dan menurunnya produktivitas lingkungan. Dampaknya juga dapat dirasakan dalam hal kehilangan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seperti obat-obatan, pangan, dan material bahan baku. Kesimpulannya sudah dibaca? Nah, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ya, Putri. permasalahan artikel 2 itu apa? Permasalahan dari artikel kedua. Izin menjawab ya Putri. Permasalahannya itu ialah faktor utama punahnya spesies yang mengancam keanekaragaman hayati. Ya. Gimana? Udah jelas semua? Sudah Bu. Nah, kalau udah bisa tutup. Udah tutup. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini Ibu akan meluruskan nih dari jawaban kalian, ya. Tadi kan mungkin ada yang salah jawab ya. Permasalahan dari upaya punahnya spesies mengancam keanekaragaman hayati, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada peningkatan nih, karena banyaknya meningkatnya manusia itu biasanya tumbuhan itu spesiesnya menjadi berkurang atau spesies berkurangnya, gitu kan. Karena biasanya kalau manusia meningkat itu banyak aktivitas dari manusia tersebut. Solusinya gimana sih? Ya bisa juga kita melakukan program keluarga berencana ya, biar manusia yang nggak meningkat, gitu kan ya. Itu juga bisa. Terus ada lagi itu karena adanya perubahan iklim, gitu ya. Untuk masalah satu atau kedua, perubahan iklim itu juga mempengaruhi punahnya spesies, gitu ya. Baik itu spesies yang berupa hewan ataupun tumbuhan. Terus untuk yang mengapa tadi 90% ya? Nah, tadi 90% itu spesiesnya mengalami kepunahan, gitu ya. Itu karena adanya kepunahan massal. Kita ancaman ya, bisa dilihat dari video tersebut. Ada yang penerbangan hutan tadi ya, sama di hal yang di awal itu belum memberikan gambaran, gitu kan. Nah, biasanya itu digunakan untuk pembukaan lahan pertanian. Makanya kalau kalian digunduli, dibakar secara liar, itu biasanya untuk pembukaan lahan pertanian. Pokoknya eksploitasi sumber daya alam hayati. Jadi kalau ada yang eksploitasi sumber daya alam itu biasanya dia juga mempengaruhi ya tingkat dari ancaman dari si keanekaragaman hayati tersebut. Misalnya kayak pertambahan manusia ya, populasi manusia itu kan terus meningkat tuh, kan? Salah satu faktor penyebab ancaman itu karena faktor dari manusia. Jadi aktivitas manusia itu yang dapat merusak keanekaragaman hayati. Pencemaran lingkungan biasanya berasal dari pabrik-pabrik yang pencemaran lingkungan, bisa dari industri, gitu kan? Bisa dari asap kendaraan. Nah, jadi di sini Ibu berikan penjelasan sedikit. Jadi untuk ancaman untuk keanekaragaman hayati itu dari eksploitasi, perubahan iklim global dan lahan pertanian. Eksploitasi tadi itu biasanya dia karena peningkatan dari manusia, gitu kan. Terus untuk lahan pertanian, nah lahan pertanian ini biasanya kayak penggundulan hutan tadi, ya. Jadi kenapa sih digundulin tuh hutan-hutan ya? Biasanya untuk lahan pertanian, terus untuk buat perumahan. Terus upaya pelestariannya apa? Ya
yaitu ada yang namanya in situ dan ex situ. In situ itu habitat asli. Dari habitat aslinya nih kita, misalnya kayak marga satwa, kayak komodo ya, kan ada yang marga satwa komodo itu ya. Terus ada lagi habitat luar, misalnya kita kayak buat taman nasional Bogor. Itu yang untuk upayanya. Selain itu, caranya lagi untuk mencegahnya, kita bisa tidak melakukan yang namanya penebangan hutan secara liar. Harus bisa melakukan yang namanya reboisasi. Sama kita juga selain itu apa? Tidak membunuh hewan secara liar. Sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanya, sekarang di sini Ibu akan memberikan proses. Ini Ibu kirim lewat ini ya, karena pakai aplikasi Google Form. Jadi nanti seperti proses tadi, cuma di sini linknya beda. Ibu kirim ke ini, oke ya? Udah, Bu. Selesai. Nah, udah proses kan ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi kan. Refleksi juga sama halnya Ibu mengirimkannya di Google Form. Jadi tolong si Taufik dikirimkan ke grup, di-share. Kalau udah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau memberikan ada nih, ini berupa pujian aja deh ya buat kelompok yang sudah maju tadi. Semua kelompok itu tampil dengan baik, ya sudah memberikan gagasannya, sudah memberikan idenya, pendapatnya, juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Mudah-mudahan untuk depannya lebih ditingkatkan lagi ya, dipertahankan yang sudah baik. Jadi aku semuanya kalau yang sudah maju tadi. Jadi besok kalian siapkan materi yang dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian dibaca lagi. Materi yang sekarang dibaca dulu, baca-baca lagi. Mungkin kalau yang belum paham bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Ya? Ada yang mau tanya? Ya. Kalau nggak ada, kita doa dulu. Tuhan kelas yang pimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa